Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil amril mu'min. Kata Rasul, sungguh menakjubkan atau sungguh mengagumkan atau ya sungguh ajaib. Kata ini kata ajaib berasal dari bahasa Arab ajaban. Kalau orang Arab secara logika bahasa prokem gitu ya, bukan fusoha. Kalau fusohanya ajaban. Tapi kalau bahasa prokemnya itu atau bahasa Arab pasal inna amarahu kullahu khair. Semua urusan yang terjadi pada dirinya, yang didapatinya pasti khair, pasti baik. Kenapa baik? Lalu Rasul kemudian menerangkannya. Kenapa semuanya baik? Kullahu khair. Karena kata Rasul, walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jadi urusan-urusan dalam hidup kita itu baik, ya Bu. Catatannya, syaratnya adalah ketika kita dalam keimanan. Kenapa kemudian keimanan itu menjadi standar? Karena kalau kita beriman, berlakulah keadaan inna asobathu syarra syakar. Kata Rasul, kalau orang beriman itu sedang dilapangkan, sedang diberi senang, sedang diberi nikmat, maka mereka akan bersyukur. Ya fahuwa khairul lahu, maka itu pasti juga baik baginya. Kemudian diteruskan lagi inna dorro, dan ketika mereka mendapatkan musibahnya atau kesempitannya atau susahnya hidup mereka sabar, maka mereka bersabar, dan itu pun baik baginya. Jadi manusiawilah. Nah itu yang mungkin juga perlu kita catat. Jadi kalau kita masih sering menggunakan kata manusiawi, berarti kita masih dalam keawaman iman. Keawaman iman itu iman yang umum atau iman yang rata-rata lemah. Begitu naik itu biasanya orang tidak akan lagi menggunakan kata manusia. Kalau dia belum bisa memaafkan, dia sebaiknya memang memaafkan lebih dahulu. Walaupun hatinya masih sedang menyusun keadaan agar bisa memaafkan, karena dia tahu bahwa seruan memaafkan itu harus disambut dengan cepat, nggak boleh berlama-lama. Karena kita nggak ingin mati dalam kan gitu. Apalagi kalau kita mengimani bahwa al-maut itu la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdim. Ya, bahwa kematian itu tidak akan dimundurkan dalam detik, tidak juga dimajukan dalam detik. Kamu lapang lalu bersyukur, kamu sempit lalu bersyukur. Nah, rata-rata manusia atau orang muslim itu menganggap pesan syukur dan pesan sabar itu klasik, bolak-balik didengar telinga. Rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ini kerangka pertama, orang ingin hidupnya itu tenang, ayem, tentrem. Maka berlakulah apa-apa yang disampaikan oleh Allah, di mana ya Allah memberikan nasihat. Ketika Allah memaklumkan kepada kita semua hambanya, manakala kamu bersyukur pasti akan aku tambah kenikmatan. Namun jika kamu mengingkarinya atau kufur, maka ya aku akan memberimu azab yang pedih. Dan hampir tidak ada ayat yang merujuk atau mengatur amalan seketat ini. Ya. Artinya betul-betul Allah langsung smash gitu ya. Kamu bersyukur ya tak tambah nikmat, kamu kufur nikmat ya tak kasih azab. Sesuai harapanmu, menyenangkanmu, maka ucapkan takmid sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Manakala apa yang datang kepadamu sesuatu yang tidak sesuai harapanmu, ya kurang menyenangkanmu, tetaplah mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli. Agar kamu tidak membumbuinya dengan sesuatu yang sifatnya sambat. Karena di sanalah awal mula gerbang kekufuran akan kesyukur. Yang tadi Allah sudah memberikan aturannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kamu tidak bersyukur atau kufur, maka kamu harus siap berhadapan pada azab yang ini tentu mudah-mudahan aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar padaku. Jadi dua kaidah yang nggak boleh diganggu gugat, kata Allah, ingatlah padaku maka aku ingat kepadamu. Ini penting banget ya Bu, karena kita sangat ingin Allah itu meletakkan nama kita di dalam list ayat itu juga. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Maka Allah memberikan kabar ya, Qasas 28, surat 28. Allah mengatakan bahwa ya karena rahmatnya sajalah Dia menjadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat di malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya di siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya.
bahasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ridho bil qalil, ya. Biasakan ridho pada yang sedikit, yang tidak terlalu menyenangkan, mungkin di luar harapan. Jangan sambut hal-hal begitu dengan keluh kesahmu, dengan marahmu, dengan jengkelmu. Ya makanya orang Jawa dulu ngajarin kita narimoin. Sangat tegas dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ya sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Luqman hikmah. Bersyukurlah kamu kepada Allah, karena siapa yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kami ukur karena ya sangat sulit, sangat sulit. Atau kalau kita nggak betul-betul mengilmui hadis. Maka dalam satu hadis lain, Allah juga mengatakan Allah ini senang kalau seorang hamba memperlihatkan bekas nikmatnya dalam hidup. Maksudnya dia nggak terus opo-opo ki elek.